semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar akidah dengan materi qadha dan qadar. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang qadha dan qadar. Tentu kalian sudah hafal bahwa qadha dan qadar ini termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6. Nah, mari kita pelajari, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadha menurut bahasa itu artinya hukum. Sedangkan menurut istilah, ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman ajali. Jadi kalau kita perhatikan bahwa qadha itu merupakan rencana Allah, skenario Allah atau planningnya Allah yang sudah ditentukan di zaman azali. Lah, apa itu zaman azali? Zaman azali itu zaman sebelum diciptakannya segala sesuatu di dunia ini. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada makhluk Allah yang lain, Allah itu sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai catatan. Nah, catatan-catatan Allah itulah yang disebut dengan qadha menurut istilah. Nah, sekarang pengertian dari qadar. Qadar menurut bahasa artinya ketentuan. Menurut istilah, ketetapan Allah yang sudah menjadi kenyataan. Jadi kita bisa membedakan, kalau qadha tadi baru rencana-rencana Allah, planningnya Allah. Nah, kalau sudah menjadi kenyataan, itu dinamakan qadar. Jadi ketetapan Allah yang sudah menjadi kenyataan. Nah, apa saja ketentuan Allah itu? Ketentuan Allah meliputi umur manusia. Ya, kita tidak tahu berapa Allah memberikan umur kepada kita. Kemudian rizki, kelahiran. Jadi kapan kita dilahirkan itu adalah rahasia Allah. Meskipun dokter hanya bisa memberikan ancang-ancang waktu, tetapi masalah kelahiran itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian kematian. Ada orang itu yang sakit lama tetapi masih segar bugar akhirnya. Ada orang itu yang segar bugar sehat, besoknya tidak ada atau meninggal. Jadi kematian itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian siapa jodohnya? Jadi ketentuan Allah itu meliputi umur manusia, rizki, kelahiran, kematian, dan siapa yang akan menjadi jodoh kita. Lah, kita belajar iman kepada qadha dan qadar itu dasar atau dalilnya
dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Yang artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, sekarang hikmah kita beriman kepada qada dan qadar. 1. Adanya ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi segala sesuatu di dunia. Jadi orang yang sudah percaya benar-benar adanya qada dan qadar dari Allah, itu adanya ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya. Yang kedua, orang yang percaya kepada qada dan qadar itu tidak mudah putus asa atau berkeluh kesah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh mengeluh, putus asa. Yang ketiga, adanya kesadaran dan keyakinan bahwa segala peristiwa itu adalah takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayo kita pahami dan kita yakin bahwa manusia itu hanya bisa merencanakan, ya, sedangkan yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Yang kedua, manusia itu diperintahkan untuk berusaha atau ikhtiar dan berdoa. Apapun hasil akhirnya, kita harus menerimanya dengan ikhlas, tidak boleh menggerutu atau menyalahkan Allah, karena semuanya itu adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat ya, jaga kesehatan, burung irian, burung cendrawasih. Dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.